Selamat datang di Loker Jitu. Pemirsa, di video kali ini saya akan membahas tentang modus-modus dalam dunia pekerjaan, namun ternyata itu adalah hanya penipuan saja. Di Indonesia ini yang angka penganggurannya signifikan akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan mereka sendiri dengan berkedok lowongan pekerjaan, padahal jobnya itu sendiri adalah tidak ada. Saya akan menunjukkan sebuah video yang mungkin sudah terkenal beberapa tahun yang lalu, yaitu tentang seorang pemuda yang interview. Namun ketika interview dia ditarik uang. Ini mau cari kerja malah bonyok mengeluarkan uang. Yuk kita simak dulu videonya seperti ini. Langsung tekan kontrak kerja besok, training besok, siap nggak? Siap. Sehari, jadi nanti gaji kamu dihitung besok, tapi kamu mulai terhitung aktif kerja tanggal 3 Januari. Siap? Karena kita hitungan udah libur bulan hari Kamis. Iya. Besok kan hari Rabu, iya kan? Berarti Kamis kita udah hitungan udah libur bersama. Nanti, oke. Punten, Anton hari ini buat apa nyandap 300.000 tuh untuk proses datanya, tapi isukan kerja dibalikin dulu, jaminan hukum. Enggak, Bang. Itulah tadi video tentang interview yang mana sedangkan di dalam video itu sebenarnya kalau saya amati sebenarnya kantor itu adalah sebenarnya fiktif. Dia itu sebenarnya tidak ada pekerjaan namun menawarkan pekerjaan. Kita lihat dari ketika si pencari kerja ini mau interview, dia itu hanya sebenarnya melamar posisi sesuai dengan ijazahnya, tapi oleh HRD-nya dalam hal ini ya si perempuan tadi itu ditawari posisi yang lebih tinggi plus dekat rumah sekalian dengan syarat apa, yaitu membayar sejumlah uang yang besarnya tadi itu sekitar 300.000. Sebenarnya ini adalah praktek-praktek yang umum terjadi namun sampai sekarang belum ada yang bisa memberantasnya. Kemudian ada lagi yaitu salah satu lowongan pekerjaan, dia itu menawarkan pekerjaan. Ketika si pencari kerja ini datang ke kantor kemudian ditawari job, sebenarnya itu si pencari kerja itu hanya mencari kerja sopir. Namun ketika sampai di kantor malah ditawari pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, walaupun itu adalah posisi yang strategis, dengan syarat membayar uang sebesar 750.000. Ini saya tunjukkan, ini adalah sangat viral di Facebook. Biasanya itu kalau saya tidak salah itu adalah di daerah Surabaya, tempatnya di baratnya Terminal Bungurasi. Saya tidak menyebutkan nama perusahaannya karena itu memang kode etik. Sebenarnya perusahaan ini yang saya masuk di Surabaya ini sebenarnya sudah banyak komplain, banyak keluhan di Facebook itu sampai viral. Namun saya juga tidak tahu entah kenapa, atau aparatnya itu pura-pura tidak tahu, atau oknumnya itu ada yang membackingi itu yang namanya PT itu, karena sudah beberapa tahun itu masih saja tetap ada. Dan biasanya itu berganti-ganti nama PT. Misalkan hari ini adalah PT A, nanti ujung-ujungnya bulan depan bisa berganti dengan PT B. Itu yang sudah saya amati. Modus operandinya sama pemirsa, yaitu dia itu mengiklankan di Facebook atau di Instagram atau di medsos lainnya itu tentang lowongan pekerjaan. Si pelamar pekerjaan ini ketika dia datang di interview, dia menawarkan posisi yang lebih bagus biasanya malahan dari yang dilamar, dengan syarat membayar 750.000 atau sekian. Tapi nanti ketika kita tunggu di rumah itu biasanya belum ada, hampir 1 bulan itu katanya itu dari sekian banyak pelamar dan yang sudah melakukan dan pernah ke sana itu biasanya nggak ada kabar gitu. Kan nanti dilaporkan tapi ujung-ujungnya ya nanti beberapa bulan lagi ya tetap buka. Saya juga tahu, mudah-mudahan instansi yang terkait bisa mendengar ini. Nah, dari beberapa contoh tadi, pemirsa, sebenarnya itu modus operandinya itu bagaimana sih? Saya jelaskan begini. Misalkan saya mempunyai perusahaan PT A, kemudian saya itu punya bawahan. Bawahan itu banyak sekali dan kemudian dia itu menyebar iklan-iklan lowongan yang kebanyakan dia itu di
Facebook atau Instagram, kemudian mencantumkan nomor telepon. Kemudian dia itu ditulisi biasanya di bawahnya itu, jika nanti ke kantor silakan menemui Ibu HRD atas nama ini. Setelah ada korban dan si pelamar ini datang ke kantor, nanti ketika interview pertama yang ditanyakan yaitu, Bapak itu dapat info ini dari HRD atas nama siapa? Nah, ketika sebelum Anda datang ke kantor, pasti Anda chat dengan nomor yang ada di lowongan Facebook tadi. Nah, itu tadi, jika nanti Anda itu jadi korban dan membayar 750.000, nah itu nanti ya uangnya itu nanti ya dibagi-bagi antara pemilik perusahaan dan itu tadi yang menyebarkan iklan lowongan itu, atau yang dengan bahasa halusnya yaitu sponsor begitu. Nah, pemirsa, itulah tadi sekilas tentang gambaran modus-modus operandi penipuan dalam dunia tenaga kerja yang berkedok lowongan kerja. Saya akan membongkar terus bagaimana praktek-praktek tentang penipuan ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat bagi pemirsa semua. Subscribe itu gratis pemirsa. Syukur-syukur Anda mau menyalakan lonceng notifikasinya. Saya doakan rezeki Anda tidak akan habis sampai 7 turunan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.